Shalom Bapak Ibu, selamat datang di pengajaran kali ini. Saya akan berbagi kepada saudara kaitan antara Yesus dan kenaikan. Jadi kalau saudara sudah siap untuk belajar, mari saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Matius pasal yang keempat Pak Ibu, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius pasal 4, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari saya baca Pak Ibu. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di laut, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pada ayat-ayat yang baru saja kita baca, Alkitab sedang berupaya menjelaskan kepada kita bahwa sedang terjadi pergeseran makna diri atau pergeseran identitas Pak Ibu terhadap Simon yang disebut Petrus dan juga saudaranya Andreas. Di awal mereka memang dikenal sebagai penjala ikan, tapi pada waktu Yesus menghampiri mereka, mendatangi mereka, ada hal yang Yesus kerjakan untuk mereka, yaitu memberikan kepada mereka identitas yang baru. Yesus menegaskan bahwa mereka tidak akan dikenal lagi sebagai penjala ikan, tetapi Yesus ajak mereka ikuti Yesus supaya pada akhirnya mereka bergerak dalam identitas baru, yaitu menjadi penjala manusia. Jadi hari itu sebenarnya Petrus dan juga Andreas mendapatkan sebuah pemberian yang hebat yang datang dari Tuhan sendiri, yaitu identitas baru. Nah, sekarang mari saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam kitab Yohanes Pak Ibu pasal 21 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Alkitab bilang ini, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, pada Yohanes pasal 21 ayat 3, yang bisa kita detect adalah begini Pak Ibu. Terjadi lagi, ulang, pergeseran makna diri. Terjadi lagi pergeseran identitas. Kapan hari yang lama diganti oleh Yesus menjadi yang baru. Tapi kemudian Yohanes pasal 21 ayat 3 berkata kepada kita bahwa dari yang baru berpindah lagi kepada yang lama. Dari yang seharusnya dikenal sebagai penjala manusia, Yohanes 21 ayat 3 bilang Petrus kembali menjala ikan. Nah ini kan masalah Pak Ibu. Sebab seharusnya adalah begini, ketika kita punya identitas lama, lalu kepada kita diberikan identitas baru, maka seharusnya orang bertahan pada identitas yang baru, yang adalah sebuah pemberian hebat yang bisa kita terima dalam kehidupan. Tapi Alkitab berkata, sedang terjadi lama ke baru, lalu pindah lagi ke lama. Lama, baru, lama kembali. Pertanyaannya adalah begini, mengapa Petrus memilih untuk kembali kepada identitas yang lama? Secara, mari saya ulang, seharusnya dia bertahan pada identitas baru, pemberian hebat yang Yesus kerjakan. Pertanyaannya adalah, kenapa pindah lagi ke yang lama? Ada latar belakangnya Pak Ibu. Coba, saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Markus pasal 14 ayat 71 sampai dengan ayat 72. Markus pasal 14 ayat 71 sampai dengan ayat yang ke-72. Alkitab bilang ini Pak Ibu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Nah, mari saya ulang. Kenapa Petrus dari identitas lama pindah ke baru, lalu pindah lagi yang ke lama, ke identitas yang lama? Latar belakangnya adalah begini Pak Ibu. Pada momen Kristus itu ditangkap, Yesus itu ditangkap, dan kemudian dibawa untuk diadili, Alkitab bilang Petrus masih mengikuti Yesus, melihat dari kerumunan orang banyak pada waktu itu.
Nah, pada waktu Yesus sedang diadili, banyak orang mengenal Petrus sebagai pengikut Yesus. Tetapi hari itu, ini yang Alkitab bilang, Petrus mulai mengutuk. Waktu orang-orang bilang, kamu salah satu pengikutnya ya? Kira-kira begitu. Lalu ini yang Alkitab bilang, Petrus mengutuk satu, dua, Petrus bersumpah, lalu ini yang dia bilang, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Berarti dia lagi bilang, aku nggak kenal Yesus. Gitu. Nah, kalimat aku nggak kenal Yesus itu adalah kalimat lanjutan dari pernyataan ini. Sebelumnya, Petrus mengutuk. Sebelumnya, Petrus bersumpah. Lalu dia keluarkan kalimat, saya nggak kenal itu orang. Saya nggak kenal Yesus gitu. Orang yang kamu bilang saya kenal dia gitu. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada saudara arti dari kata mengutuk di situ. Dalam bahasa Yunani, kata mengutuk Pak, Ibu, itu disebut dengan kata ini, anathematizo. Anathematizo itu artinya adalah begini, bersumpah di bawah aturan hukum eksekusi. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua dari kata mengutuk adalah mengikat diri di bawah kutuk. Berarti Alkitab lagi bilang, waktu orang bilang, kamu tuh kayaknya pengikutnya orang itu deh. Nah ini yang ini yang Petrus bikin, buat. Petrus bersumpah di bawah aturan hukum eksekusi bahwa Petrus nggak kenal Yesus. Lalu begini, Petrus mengikat dirinya dengan kutuk untuk menegaskan bahwa Petrus itu nggak kenal Yesus. Bahasa yang lebih sederhana kira-kira Petrus bilang begini, kalau sampai saya kenal dia, saya adalah pengikutnya, maka kamu boleh menghukum saya berdasarkan aturan hukum eksekusi. Kamu boleh eksekusi saya. Kalau memang betul saya adalah orang yang mengikuti dia, saya adalah muridnya, maka kamu bisa itu mengutuk saya. Saya akan memposisikan diri saya, terkutuklah saya kalau saya mengenal dia. Nah, kira-kira itu yang Petrus bilang. Pernyataan ini kan pernyataan berat, Pak Ibu. Bayangkan, dia menegaskan bahwa saya nggak kenal Yesus. Kalau sampai saya kenal Yesus, kamu bisa eksekusi saya. Nah, itu berat. Saya nggak kenal Yesus. Kalau sampai saya kenal Yesus, maka terkutuklah saya. Nah, kalimat itu kalimat yang secara logika berpikir ya Pak Ibu, seharusnya tidak diucapkan oleh pengikut Yesus. Apalagi seorang Petrus. Harusnya hari itu, logika berpikir kita bilang seharusnya. Waktu orang bilang, kamu pasti salah satu pengikutnya. Maka harusnya ya udah kita takut, misalnya hari itu Petrus takut, mundur aja udah. Nggak usah mengutuk diri, nggak usah menyerahkan diri di bawah aturan hukum eksekusi hanya untuk menegaskan bahwa aku tidak kenal dia. Itu saja yang Petrus bikin? Tidak. Sebab Alkitab bilang ini, dan Petrus bersumpah. Kata bersumpah di situ bahasa Yunani bilang omnyo. Omnyo itu artinya begini, Petrus mengambil sumpah sebagai seorang saksi yang teguh kepada pendiriannya bahwa dia tidak kenal Yesus. Bayangkan Pak, Ibu, hari itu mari saya ulang ya, Petrus lagi bilang, kalau sampai saya kenal dia, kamu punya hak untuk hukum saya pakai aturan hukum eksekusi. Kamu boleh eksekusi saya. Kalau sampai saya kenal dia, maka terkutuklah saya. Kalau sampai saya kenal dia, maka saya bersaksi sepenuhnya. Saya dengan teguh mau bicara buat kamu bahwa saya nggak kenal orang itu. Nah, itu tuh kayak pernyataan berat yang bisa diucapkan seorang pengikut terhadap guru yang diikuti oleh dia. Lalu setelah Petrus mengucapkan kalimat-kalimat berat itu, ayat 72 bilang begini Pak Ibu, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus udah pernah bilang buat dia, Pet, tahu nggak? Nanti sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu itu udah nyangkal saya 3 kali, Pet. Kira-kira begitu.
Nah, waktu Petrus ingat tentang apa yang Yesus pernah katakan kepada Petrus, ini yang Alkitab bilang. Lalu, menangislah ia terseduh-seduh. Saudara, posisikan diri sebagai Petrus. Orang yang tiap hari jalan dengan Yesus. Orang yang makan bersama-sama dengan Yesus. Orang yang terlibat dalam pelayanan Yesus. Orang yang dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana hebatnya kuasa yang bekerja di dalam Yesus menghasilkan mujizat-mujizat hebat di depan matanya Petrus. Orang yang membayar pajaknya Petrus ketika Petrus tidak bisa bayar pajak. Orang yang memberikan identitas baru kepada Petrus. Coba saudara posisikan diri sebagai orang itu tuh Petrus. Lalu kemudian waktu saudara menegaskan bahwa saya nggak kenal Yesus, terkutuklah saya kalau saya kenal Yesus. Kamu boleh eksekusi saya kalau saya kenal dia. Ini yang harus kamu tahu. Kesaksian saya bahwa saya nggak kenal orang itu, ini teguh, nggak bisa diganggu-gugat. Bayangkan setelah ngomong itu, lalu ayam berkokok, lalu Petrus mengalami flashback, mengingat realita tentang Yesus, hancur hati nggak sih Pak, Ibu? Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, menangislah Petrus, terseduh-seduh. Kata menangis di situ, bahasa Yunani bilang klaio. Klaio itu artinya adalah begini, meratap dalam kesakitan di jiwa. Jiwanya itu jadi sakit sekali. Pikirannya itu jadi sakit sekali. Karena mengingat bahwa flashback realita Yesus di dalam dia. Dan kemudian pada hari ini, dia menyangkal Yesus di depan orang banyak. Itu tuh akhirnya dia tiba kepada sebuah ratapan yang menandakan betapa sakitnya dia dengan begini, ucapan yang baru saja dia ucapkan di depan banyak orang. Dia meratap karena jiwanya, pikirannya menjadi sangat sakit karena dia menyangkal orang yang telah melakukan banyak sekali investasi untuk kehidupannya dan dia meratap dalam kesakitan yang dalam karena dia menyadari bahwa pemberi identitasnya dia sangkal begitu. Nah, apakah menangis atau klaio? Menangis atau klaio tuh artinya adalah begini, kesedihan karena ada orang yang sedang mengalami kematian. Jadi kira-kira waktu Petrus nangis hari itu, dia tuh lagi meratap dalam kesakitan, dia lagi menangis dalam sangat bersedih karena yang sedang terjadi di dalam dirinya adalah dirinya sedang berjalan kepada kematian. Menyangkal Kristus menandakan dia sedang berjalan kepada kematian. Dia sedang menyangkal realita tentang dirinya. Dia berpindah dari identitas awal yang diberikan oleh Kristus sebagai penjala manusia, pengikut Yesus, kepada realita begini, penyangkal Yesus. Hal itulah yang membuat Petrus mengalami ratapan sakit dan menangis dalam kesakitan karena yang dia rasa adalah begini, saya mati. Saya kehilangan hidup. Saya telah melakukan tindakan penyangkalan. Kematian terjadi di dalamnya. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, dia meratap dalam kesakitan. Dia kehilangan makna kehidupan karena telah menyangkal Kristus. Ini latar belakang yang kemudian tadi kita baca ayat Yohanes pasal 21 ayat 3 yang memberitahukan kepada kita. Karena Petrus telah mengalami sakit di dalam, berpindah dari realita orang hidup kepada orang yang mati di dalam jiwa, menyesali diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, dikuasai oleh rasa bersalah. Itu yang membuat pada akhirnya dari identitas lama yang kemudian berpindah kepada identitas baru, membuat Petrus akhirnya bergeser identitas, mengalami pengaburan makna diri, kembali kepada identitas lama karena, mari saya ulang Pak Ibu, rasa bersalah yang tinggi, rasa sakit, menuduh diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak layak untuk kesalahan yang telah dia buat di hadapan Yesus, itu yang membuat sehingga pada akhirnya identitas Petrus mengalami pengaburan. Nah, buat Yesus secara pribadi, identitas itu penting Pak, Ibu. Sebab begini, kalau orang
tidak memiliki atau tidak menyadari identitas mereka yang asli. Kalau orang tidak mengenal diri mereka sendiri karena mengalami pengaburan makna untuk memahami diri sendiri, maka orang tidak mungkin akan berhasil hidup, bekerja, memiliki tujuan dalam kehidupan, dan bisa mencapai apapun dalam kehidupan. Gagalnya keteguhan identitas benar dalam diri membuat saudara dan saya akan gagal hidup, bahkan gagal mencapai tujuan. Yesus dari sejak awal telah melihat bahwa Petrus adalah somebody in the kingdom of God. Petrus adalah seseorang di dalam kerajaan Allah yang nantinya kita tahu bersama. Sejarah gereja dan juga Alkitab menegaskan Petrus menjadi soko guru di dalam jemaat yang terlibat dalam pelayanan kerasulan, yang pada akhirnya melalui pengajaran-pengajarannya Injil akhirnya kemudian merebak sampai kepada seluruh bumi karena Petrus terlibat dalam pelayanan kerasulan. Tapi begini, Yesus lihat Petrus jauh ke depan. Itulah sebabnya kenapa Yesus bilang, kamu itu penjala manusia. Kamu ikutlah aku. Tapi Petrus di dalam rasa bersalah karena telah melakukan pelanggaran. Dia telah menyesali apa yang dia buat, tapi tidak bisa merdeka dari rasa bersalah. Petrus akhirnya kembali kepada identitas yang lama. Ini yang terjadi. Setelah Yesus bangkit, Yesus sebelum dia naik, Yesus harus melakukan yang saya sebut dengan istilah lawatan ilahi, perjumpaan ilahi. Yesus harus sekali lagi menghampiri Petrus, mendatangi Petrus untuk kepentingan memberikan ulang kepada Petrus identitas yang baru. Sebab mari saya ulang, memiliki identitas benar, menyadari identitas benar dalam kehidupan kita lah yang akan memungkinkan saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang menemukan tujuan hidup, lalu bekerja begitu rupa sampai tujuan dalam kehidupan kita itu tercapai. Yesus sekali lagi mendatangi Petrus untuk memulihkan pengaburan makna diri di dalam Petrus, memulihkan rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa berdosa, penolakan terhadap diri sendiri. Yesus putuskan mendatangi Petrus supaya Petrus mengalami kesembuhan, lalu kembali lagi kepada identitas awal, identitas baru yang Yesus semula sudah berikan kepada dia. Buktinya, coba saya undang saudara untuk buka dengan saya Yohanes pasal 21. Ayat 17 sampai dengan ayat 19, Pak Ibu. Yohanes 21 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Coba saudara bayangkan, Petrus dalam posisi merasa bersalah, tertolak, tertuduh karena pelanggaran yang dia buat, didatangi sekali lagi oleh Yesus. Dan waktu Yesus datang pada Petrus, Yesus nggak marahin Petrus, Yesus nggak pukul Petrus, Yesus nggak menyimpan dendam dan balas apa yang Petrus pernah buat di depan Yesus hari itu, yaitu menyangkal Yesus. Nyata-nyata Yesus nggak menyinggung sisi itu.
Karena bagian itu nggak menjadi penting untuk Yesus. Bagian yang jauh lebih penting untuk Yesus adalah begini. Petrus harus dipulihkan kembali identitasnya. Petrus harus berdamai dengan diri sendiri. Petrus harus kembali kepada kesadaran siapa dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Petrus harus berhenti menolak dirinya sendiri. Petrus tidak boleh kembali kepada identitas lama. Dia harus kembali kepada identitas yang baru, pemberian Tuhan. Makanya coba saudara perhatikan di ayat 17. Identitas ini yang Yesus berupaya arahkan kepada Petrus. Ini pertanyaan Yesus kepada Petrus. Pet, kamu cinta saya nggak? Gitu. Lalu Petrus bilang, lalu Petrus sedih. Sedih banget karena Yesus nanya itu 3 kali sama Petrus. Lalu Alkitab bilang, Petrus sedih banget. Lalu kemudian kalimat ini yang dia keluarkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tahukah saudara bahwa kalimat itu adalah kalimat yang berat untuk diucapkan oleh Petrus? Sewaktu saya mengimajinasikan, Pak Ibu, waktu Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Artinya dia lagi bilang, Tuhan, saya ini bikin salah banyak di hadapan Tuhan. Saya tolak Tuhan, saya sangkal Tuhan dengan sadar dan sengaja. Saya langgar apa yang saya yakini. Saya melakukan pelanggaran hebat. Itu membuat saya merasa bersalah. Itu membuat saya tertuduh. Itu membuat saya enggak menghakimi diri sendiri. Saya sakit di dalam. Engkau tahu hal itu. Tapi di atas semuanya, Engkau juga tahu bahwa saya ini mengasihi Engkau. Itu yang Petrus bilang. Nah, bukankah ini adalah kejujuran, Pak, Ibu? Coba. Posisikan diri sebagai Petrus. Dulu kita punya identitas lama. Yesus datang menjamah kita, menjangkau kita, memanggil kita. Dia berikan kepada saudara dan saya identitas yang baru untuk bisa hidup di dalam kebenaran dan di dalam kerajaannya. Tapi kemudian yang terjadi adalah begini. Karena realita hidup tiap-tiap hari dan tantangan-tantangan yang kita hadapi di depan mata, apa yang kemudian terjadi adalah secara sadar dan sengaja, saudara dan saya melanggar kebenaran. Saudara dan saya melanggar keyakinan diri. Saudara dan saya menolak Yesus dan seluruh kebenarannya dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melakukannya, pernah nggak Bapak Ibu merasa begini? Merasa bersalah, merasa tertuduh, menolak diri sendiri, menghakimi diri sendiri, menjadi sangat keras terhadap diri sendiri, kecewa pada diri sendiri, seperti yang dialami Petrus. Yang tadi kita bilang, kita belajar bersama bahwa Petrus meratap sakit di dalam, sedih banget untuk apa yang pernah dia buat, seperti seolah-olah dia sedang mengalami kematian. Saudara pernah alami itu nggak? Tapi saudara tidak bisa sangkal bahwa hati saudara dan saya itu terpaut pada Yesus. Di atas semua kesalahan yang kita buat dalam hidup, kita tidak bisa nyangkal bahwa begini, kita nggak bisa pisah dari Yesus. Tapi begini, menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah membuat kita akhirnya memutuskan untuk sedikit demi sedikit menjauh dari Kristus. Nah, itu dialami oleh Petrus. Makanya hari itu yang dia bilang, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu yang saya alami dalam diri. Engkau juga tahu saya tidak bisa sangkal bahwa saya mengasihi Engkau. Makanya ini yang Yesus bilang kepada Petrus di ayat 17. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara pikir itu apa? Itu adalah penegasan bahwa begini, saya mempercayai Engkau, Petrus. Saya memberikan tanggung jawab kembali kepadamu. Saya menerima engkau kembali, Petrus. Saya percaya kepadamu. Bukankah itu adalah jamahan ilahi, sebuah pertemuan ilahi yang berkekuatan untuk menyembuhkan Petrus? Makanya di ayat 18, ini yang kemudian Yesus giring Petrus kepada sebuah kesadaran.
saya percaya kepadamu. Saya kasih tanggung jawab kepadamu. Yang akan terjadi buat kamu di masa depan adalah ayat 18 Yesus jelaskan, lalu ayat 19 Yesus menarik kesimpulan dan berkata kepada Petrus, Pet, nanti ke depannya kamu akan mati, begitu. Mati, tapi dalam posisi sebagai orang yang memuliakan Allah. Jadi, apa yang hari itu Yesus sedang jelaskan kepada Petrus adalah bahwa begini, Pet, saya tahu kamu, saya percaya kepadamu, saya terima kamu. Sebab begini, ada hal jauh lebih besar yang kamu akan kerjakan di masa depan untuk kepentingan kerajaan, Pet. Makanya hari itu bukan penghukuman dan penghakiman yang Yesus tawarkan kepada Petrus. Hari itu yang Yesus tawarkan kepada Petrus adalah penerimaan kembali, kepercayaan kembali, untuk memulihkan rasa bersalah dan penolakan dan penghakiman yang Petrus bangun dalam dirinya. Yesus menerima Petrus kembali. Lalu begini, Yesus menegaskan identitas Petrus bukan sebagai penjala ikan, tetapi identitas Petrus adalah begini, orang yang akan mati dalam posisi memuliakan Allah. Lalu di ayat 19 kalimat terakhir ini yang Yesus bilang, seperti Yesus bilang di tahap awal waktu dia memberikan identitas baru kepada Petrus, Matius pasal 4 tadi yang kita baca. Kalimat terakhir di ayat 19 ini yang Yesus bilang pada Petrus, Pet, ikutlah aku. Sama kan? Tadi Matius pasal 4, Yesus mengakhiri dengan kalimat setelah dia bilang, kamu adalah penjala manusia, ikutlah aku. Berikutnya di Yohanes pasal 21, meniadakan seluruh kesalahan, menghapus semua pelanggaran yang Petrus lakukan. Ini yang Yesus bilang, kamu itu akan mati sebagai pengikutku. Kamu akan mati dalam posisi memuliakan Allah. Sekarang kamu ikutlah saya lagi. Artinya hari itu Yesus memberikan identitas baru lagi kepada Petrus, menegaskan ulang kepada Petrus bahwa kamu mau berupaya kembali terus kepada identitas lama, percayalah, kamu punya cerita sudah bukan lagi di cerita itu. Kamu punya cerita adalah orang yang akan dikenal sebagai penjala manusia. Itu identitas aslimu sekarang, Pet. Jadi, hiduplah, bernapaslah, melayanilah, kerjakanlah segala sesuatu dengan identitas yang baru, yaitu sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yaitu sebagai orang yang mengerjakan tugas dari Tuhan, yaitu sebagai orang yang akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan, dan juga sebagai orang yang dikenal sebagai pengikut Kristus. Nah, kata ikutlah di situ, Pak, Ibu. Waktu Yesus bilang pada Petrus, Pet, ikutlah saya. Yesus hari itu lagi bilang ini kepada Petrus. Kata ikutlah sama dengan aku, saya baca ya, rada susah Pak Ibu. Aku louteo. Aku louteo. Ikutlah. Artinya begini. Ikutilah jalan yang sama dengan jalan yang saya ambil. Begitu. Jadi hari itu Yesus bilang begini, kamu udah ikuti jalan lain, Pet. Kamu ngalami pengaburan makna dalam diri. Karena tertuduh saja dengan dosa dan pelanggaran yang kamu buat. Karena menghakimi diri sendiri aja. Karena menolak diri sendiri aja. Makanya path, jalan yang kamu jalani, itu jalan yang lain, Pet. Nah, hari ini kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang yang mencintai saya dan saya tahu itu. Saya memberikan tugas kepada kamu, Pet, untuk mengerjakan tugas yang memberikan kehidupan supaya kamu mengerjakan tugas dari saya. Kamu akan terus mengerjakan tugas ini sampai kamu mati, dan kamu akan dikenal sebagai orang yang memuliakan saya. Lalu ini yang Yesus bilang kali terakhir, Pet, kembali lagi pada jalan yang benar. Ikutilah jalan yang saya lalui, jalan itu, gitu kira-kira. Jadi jalan yang di dalamnya saya berjalan, mari ikutlah lagi kepada jalan itu. Bapak Ibu, sebelum Yesus naik, Yesus memulihkan identitas diri. Hari ini
dalam kaitannya waktu kita memperingati Yesus mati, Yesus bangkit, lalu kemudian Yesus naik, ingatlah ini baik. Kesalahan apapun yang saudara dan saya pernah buat di hadapan Tuhan, setelah kita kenal Tuhan, setelah kita terlibat pelayanan, setelah kita mengalami mujizat berkali-kali, pelanggaran apapun, kesalahan apapun yang saudara dan saya buat, yang pada akhirnya menjebak kita dalam rasa bersalah tingkat dewa tinggi banget, menuduh diri sendiri, menolak diri sendiri, marah kepada diri sendiri. Mari dengarkan ini baik. Yesus sebelum dia naik, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah identitas salah di dalam Petrus. Sama halnya dengan kita. Waktu kita mengingat bahwa Yesus sudah naik, ingatlah ini baik, kembalilah tinggal di dalam identitas baru, seperti yang Yesus pernah kasih untuk saudara dan saya. Dia memberikan kepada kita jalan yang benar. Dia mau kita kembali hidup dan berjalan pada jalan yang itu. Jalan benar, jalan yang dijalani oleh Yesus. Dia mau supaya saudara dan saya kembali kepada posisi sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dia mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang kembali bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab kerajaan, supaya pada akhirnya kita berhasil mengerjakan tugas tanggung jawab kerajaan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan biarlah sampai akhir kita berpegang kepada identitas asli dari Kristus, supaya pada akhirnya di akhir hidup kita akan dikenal sebagai orang yang memuliakan Tuhan di hari terakhir hidupnya kita. Saya undang saudara untuk kembalilah kepada Kristus. Pahamilah bahwa Yesus tetap percaya kepada saudara dan saya. Dia tidak melihat kita punya masa lampau. Dia lihat kita punya masa depan. Dan dia tahu betul saudara dan saya adalah orang yang paling tepat yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan dia punya mandat kerajaan. Amin. Hal pertama yang Yesus buat sebelum dia naik adalah memulihkan identitas. Tetapi hal yang kedua yang Yesus buat sebelum dia naik ke sorga, ini yang Alkitab bilang kepada kita. Dia memberikan mandat kerajaan, Bapak Ibu. Mandat kerajaan. Sebelum saya bahas mandat kerajaan, mari saya ulang. Siapakah saudara dan saya sebenarnya? Ini, kita yang sebenarnya adalah orang yang cinta Tuhan. Kita yang sebenarnya adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menerima tanggung jawab mengerjakan tugas kerajaan. Siapakah saudara dan saya? Kita yang sebenarnya adalah pengikut Kristus. Orang yang memilih untuk berjalan pada jalan yang sama yang Yesus sudah jalani, yaitu jalan kebenaran. Itu identitas kita. Memahami itu akan menolong saudara dan saya bisa berhasil mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang datang dari Tuhan. Sekarang mari, saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Matius pasal 28, Pak, Ibu. Matius pasal 28, mari saya baca ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Begini Pak, Ibu, kalau saudara dan saya telah meyakini bahwa Yesus percaya kita, dia terima kita kembali, dia undang kita jadi pengikutnya, dia mau supaya kita memposisikan diri kembali sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan berjalan pada jalan Tuhan. Nah, ini kemudian yang Alkitab bilang, sebelum Yesus naik, Yesus menegaskan siapa dirinya untuk murid-muridnya. Sama halnya, Yesus menegaskan siapa dirinya untuk saudara dan saya. Ini yang dia bilang di ayat 18, kepada dia telah diberikan kuasa di sorga dan kuasa di bumi. Jadi,
yang mempercayai saudara dan saya untuk mengerjakan mandat kerajaan Allah, itu adalah penguasa sorga dan bumi. Orang yang punya kuasa tertinggi, Pak Ibu, yang gak bisa dikalahkan oleh siapapun. Orang dengan siapa? Pribadi yang memiliki kuasa hebat itu ternyata percaya kita bisa, Pak Ibu, mengerjakan mandat dari kerajaan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Apakah mandat dari kerajaan Allah? Mandat dari kerajaan Allah, ayat 19 bilang begini, you have to go. Saudara dan saya harus pergi. Berhenti sekedar ngumpul, Pak Ibu. Terang dengan terang ngumpul, berhenti lakukan itu. Saudara dan saya memang untuk seketika kita harus berkumpul sesama terang. Tetapi waktu saat itu tiba, saudara dan saya harus keluar, pergi sebagai terang. Untuk kepentingan apa? Nah, mandat kerajaan Allah yang terhadapnya kita dipanggil, yang karenanya Tuhan mempercayakan kita sekali lagi dan memanggil kita untuk berjalan pada jalannya. Mandatnya adalah begini, tugas kerajaan adalah begini. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Alkitab bilang begini, teach all nations. Kata bangsa di situ Bapak Ibu itu diambil dari kata etnos. Etnos itu mewakili pengertian ini, kelompok suku bangsa. Jadi ini yang Yesus hari itu bilang, kamu pergi. Jangan cuman ngumpul. Kamu pergi. Waktu kamu pergi, kamu akan bertemu dengan banyak sekali kelompok suku bangsa. Waktu kamu bertemu dengan banyak kelompok suku bangsa di depan mata, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan tiap-tiap hari, ini yang Yesus bilang, ajarlah mereka. Nah, apa yang harus diajar? Di ayat 20 ini yang Yesus bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu ini yang Yesus bilang, kamu ajar aja. Dan kamu harus ingat, aku menyertai kamu. Artinya, saudara dan saya harus ingat betul bahwa setelah dia memberikan kepada kita identitas yang asli, yang di dalam dan yang terhadap identitas itu kita harus berpegang, maka sebagai orang-orang yang tahu siapa diri kita yang sebenarnya, pergilah, lalu kemudian begini, ajar kelompok suku bangsa. Bapak Ibu puji Tuhan, kita tinggal di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali kelompok suku bangsa. Saudara keluar dari rumah, saudara bisa ketemu dengan kelompok suku bangsa atau suku Jawa. Saudara keluar dari rumah, saudara bisa bertemu dengan suku Sunda. Saudara keluar dari rumah, saudara bisa ketemu dengan suku Ambon mewakili Maluku. Saudara keluar dari rumah, saudara bisa ketemu dengan suku Dani di Papua. Saudara keluar dari rumah, saudara bisa ketemu dengan suku Minahasa. Saudara keluar dari rumah, saudara bisa ketemu dengan orang-orang yang berasal dari kelompok suku bangsa Nusa Tenggara Timur. Saudara dan saya punya kesempatan sangat besar dan sangat luas karena kita hidup di Indonesia dan kemudian kita punya peluang untuk ketemu dengan beragam kelompok suku bangsa. Nah, ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya pahami. Kita sudah punya identitas pemberian Tuhan sebagai, saya ulang, orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang yang Tuhan tahu betul punya masa depan. Dan di dalam masa depan kita yang Tuhan lihat adalah kita bisa berhasil mengerjakan dia punya mandat untuk kehidupan kita. Orang yang kata Tuhan begini, akan berjalan pada jalan kebenaran, akan berjalan pada jalan yang sama yang saya jalani. Nah, itu identitas yang Tuhan tanamkan kepada kita. Lalu Tuhan bilang begini, setelah kamu punya identitas, setelah kamu kembali dalam posisi orang yang mengasihi saya, setelah kamu pegang firman Tuhan, setelah kamu belajar untuk mentaati firman Tuhan, setelah kamu hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan dengan cara taati firman Tuhan, nah, kamu harus ajar semua kelompok suku bangsa yang Tuhan percayakan harus kamu temukan di dalam hidup kamu tiap-tiap hari. Makanya begini Pak, Ibu, kalau dalam bahasa Indonesia, ayat 19 kan bilang begini, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bahasa Inggrisnya bilang, teach all nations. Kata murid
Indonesia bilang, Inggris bilang teach, bahasa Yunani bilang mateteo. Mateteo itu artinya begini, ajar orang. Kasih instruksi buat orang, supaya orang bisa ikuti kita. Artinya kan begini, ini yang Yesus bilang, kamu tidak sekedar bisa mengajar orang pakai teori aja. Kamu harus jadi pengajar yang juga sama dengan instruktur. Orang yang memberikan contoh, sehingga pada akhirnya ketika orang belajar dari kita dan melihat contoh, mereka bisa mengikuti. Seperti Yesus, dia ngajar, dia beri contoh dalam hidup dan dalam kelakuan tiap-tiap hari. Makanya kemudian murid-muridnya bisa mengikuti cara Yesus hidup. Nah, hari itu Yesus percaya bahwa Petrus bisa kerjakan ini mandat. Sama halnya setelah Yesus memulihkan identitas diri di dalam kita, Yesus pun percaya bahwa saudara dan saya bisa berhasil mengerjakan mandat dari kerajaan Allah, yaitu begini: mengajar kelompok suku bangsa dengan cara begini, ajarkan kebenaran kepada mereka, berilah instruksi kepada mereka, biarlah mereka melihat bagaimana cara kita hidup, supaya pada akhirnya mereka bisa mengikuti kita. Kata mengajar di situ, mateteo, menegaskan Pak Ibu, ada teori, ada praktek. Saudara dan saya nggak boleh cuma dikenal sebagai orang yang ahli mengajar teori aja. Saudara dan saya harus dikenal sebagai orang yang sangat terbiasa, mahir menghidupi apa yang kita ajarkan dalam perilaku tiap-tiap hari. Supaya begini, waktu kita ngajar orang dengar, waktu kita hidupi apa yang kita ajar orang lihat, sehingga kekuatan mereka mendengar dan penglihatan itu bisa membuat mereka gampang mengikuti. Sebab begini, ada contoh nyata yang mereka lihat. Itu yang Yesus ajar kepada kita. Nah, kata murid sendiri Pak Ibu, itu diambil dari kata matetes. Matetes itu artinya adalah begini, pembelajar atau peniru. Orang yang menduplikasi, orang yang meniru, pelakon. Jadi maksudnya begini, ini yang Alkitab bilang. Karena kamu sudah punya identitas baru, maka jadilah orang yang mengajar kelompok suku bangsa di depan matanya kita yang Tuhan pertemukan dengan kita dalam hidup tiap-tiap hari. Ajar mereka kebenaran dalam firman Allah, tetapi pertontonkan kualitas hidup sesuai pengajaran firman Allah di depan mata mereka. Supaya antara telinga dan mata mereka nyambung Pak Ibu. Dan mereka tahu bahwa kita nggak main teori. Kita mengajarkan apa yang kita hidupi dan kita menghidupi apa yang kita ajar. Itu mandat dalam kerajaan Allah yang saudara dan saya harus mengerjakannya. Hasilkan lebih banyak ini Pak Ibu, pembelajar. Orang yang mempelajari Kristus melalui hidup kita. Hasilkan lebih banyak peniru Kristus di dalam kehidupan kita. Makanya kalau saudara baca, kalau saya tidak salah, 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Paulus itu berani sekali keluarkan kalimat ini. Jadilah pengikutku, sama seperti aku mengikuti Kristus. Jadi ini yang Paulus bilang, saya telah mendapatkan identitas di dalam Kristus. Lalu saya mengikuti Kristus. Lalu saya ngajar kamu. Jadi kamu ikuti cara saya hidup, sebab cara saya hidup adalah cara hidup yang saya ikuti dari Kristus. Begini Pak Ibu, saudara dan saya tentu saja waktu Yesus bangkit telah menerima identitas baru dari Kristus. Mari, jadilah orang yang hidup di dalam identitas yang sebenarnya dan ambillah tanggung jawab sebagai pelaksana-pelaksana amanat agung dari Kristus. Pergi, temui kelompok suku bangsa yang ada, ajarlah mereka segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kita untuk hidupi lebih dulu. Ajarlah mereka pakai teori, pakai praktek. Kasih biar orang lihat bagaimana cara hidup kita teruji sesuai dengan firman Allah, supaya pada akhirnya, saya ulang, saudara dan saya bisa punya menghasilkan banyak pembelajar, orang-orang yang belajar cara hidup Kristus, lalu saudara dan saya bisa melahirkan lebih banyak peniru Kristus punya kehidupan dan Kristus punya kualitas. Amin Pak, Ibu. Mari merayakan kenaikan Yesus seharusnya menggiring kita kembali kepada dua kebenaran ini. Satu, Tuhan memberikan kepada saya identitas baru, identitas asli.
sebagai orang dalam kerajaan Allah yang dipercaya untuk dua, mengerjakan tanggung jawab kerajaan Allah, mandat kerajaan Allah, yaitu menjadi orang yang mengajarkan kebenaran dan memberikan instruksi langsung melalui keteladanan kehidupan, supaya pada akhirnya kita punya banyak pembelajar di sekeliling kita dan orang-orang yang meniru kualitas Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Kalau saudara bertanya kepada saya, mungkinkah ini kita bikin? Sangat mungkin, Pak, Ibu. Sangat mungkin saudara dan saya bertahan pada identitas benar sampai akhir. Sangat mungkin saudara dan saya menjadi pengajar-pengajar yang dipakai oleh Kristus untuk menuntun banyak kelompok suku bangsa menghidupi kualitas Kristus dalam kehidupan. Sangat mungkin. Makanya begini, ada kebenaran yang lain. Saya undang saudara buka dengan saya, Yohanes pasal 14. Saya baca ayat 15-17, lalu saya lompat ke ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 15-17, saya lompat ke ayat 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saudara dan saya punya identitas adalah orang yang cinta Tuhan, pengikut Kristus, maka sejatinya kita akan mengikuti Tuhan punya perintah, menghidupinya, bukan sekedar membicarakannya, menghidupinya, Pak Ibu. 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Hari ini kita memanggilnya dengan kata ini, dengan nama ini, Roh Kudus. Yesus sebelum naik, Yesus bilang begini, saya akan kasih buat kamu Roh Kudus, saya akan kasih buat kamu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bayangkan, Roh kebenaran yang adalah penolong itu diam di dalam kita. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara bayangkan, bisakah kita tiba kepada garis akhir sebagai orang yang bertahan pada identitas benar dan tiba pada garis akhir sebagai orang yang berhasil mengerjakan Tuhan punya mandat, menyelesaikan Tuhan punya mandat dan mati dalam posisi memuliakan Allah? Bisa. Kenapa? Tuhan memberikan kepada kita penolong, Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh yang akan mengajar kita tentang kebenaran, Roh yang akan terus-menerus mengingatkan kita tentang kebenaran yang diajar, Roh yang akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran sampai pada akhirnya. Nah, ini yang Alkitab bilang, Roh itu menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Artinya, di dalam kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, kebenaran hidup di dalam kita. Keidentikan hidup kita adalah kebenaran itu sendiri. Keidentikan dari hidup kita adalah pengajaran Kristus itu sendiri. Kalau kebenaran itu menetap di dalam saudara dan saya, maka begini Pak, Ibu. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang finishing well. Sampai akhir, kita akan tetap berpijak pada identitas benar. 1. Orang yang mengasihi Tuhan. 2. Orang yang dipercaya oleh Tuhan. 3. Orang yang diterima oleh Tuhan tanpa syarat. 4. Orang yang diberikan oleh Tuhan mandat kerajaan. 5. Orang yang akan tetap berjalan pada jalan yang sama yang Yesus berjalan, yaitu jalan kebenaran. Kita akan menjadi pengajar-pengajar kebenaran. Bukan cuma teori, tetapi kita akan menjadi instruktur. Orang yang bicara sambil mempraktekkan apa yang kita bicarakan, sehingga dari dalam kehidupan kita akan banyak menghasilkan. 1. Pembelajar-pembelajar yang meniru habis kualitas Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus sudah naik. Tapi ini yang Alkitab bilang, sebentar lagi dia datang. Penolong, yaitu Roh kebenaran yang tinggal di dalam kita, akan memampukan saudara dan saya untuk bertahan sampai akhir hidup dalam kebenaran, supaya nanti kalau Yesus datang untuk kali yang kedua, saudara dan saya tetap dikenal sebagai orang-orang yang memuliakan Allah, karena kembali kepada identitas asli dan berhasil mengerjakan Tuhan punya mandat kerajaan, yaitu menjadi pengajar bagi kelompok suku bangsa, mengajarkan kepada mereka kebenaran Kristus dan bagaimana cara Yesus hidup. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu.
Mari saya ajak saudara kita berdoa bersama. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termaterai di dalam keyakinan kami dan pemahaman kami, supaya mulai dari hari ini kami tampil kembali, masuk kembali kepada identitas yang asli dari Kristus, lalu terfokus untuk mengerjakan mandat kerajaan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Waktu kami di dalam rumah, waktu kami di tempat bekerja, waktu kami di tempat membangun usaha, waktu kami ada di sekolah, waktu kami ada di kampus, waktu kami ada di marketplace, kemanapun kami pergi, waktu kami bertemu dengan kelompok suku bangsa mana saja, kiranya Tuhan memakai kami, menolong kami, supaya kami berhasil mengerjakan mandat kerajaan Allah. Dan kami tahu Roh Kudus itu, penolong itu, Roh kebenaran, Roh yang mengajar, ada di dalam kami dan menyertai kami. Kami akan bisa berhasil hidup sampai akhir di dalam kebenaran. Kami akan dikenal sebagai orang-orang yang menyelesaikan mandat kerajaan dan berakhir sebagai orang-orang yang finishing well dan memuliakan Bapa di sorga. Tuhan tolonglah kami supaya kami kembali hidup dalam identitas asli, identitas benar, dan kami berhasil mencapai tujuan kami dalam kehidupan. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara diberkati dengan pengajaran ini, jangan lupa subscribe, kemudian bagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang kembali mengikuti jalan Tuhan dan berhasil mengerjakan bertemu dengan identitas asli dan berhasil mengerjakan mandat kerajaan sampai akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.